Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KRL TV. Di kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kutukan Pesugihan Warung Makan. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa kecil, ada sebuah warung makan yang terkenal enak dan murah. Pelanggannya selalu ramai, bahkan orang-orang dari luar kota sengaja datang hanya untuk makan di sana. Pemilik warung itu Pak Slamet dan istrinya Bu Siti. Dikenal sebagai pasangan yang baik hati. Namun, ada satu hal yang aneh, warung mereka tidak pernah sepi. Padahal tidak ada yang pernah melihat mereka membeli bahan makanan dalam jumlah besar. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dika yang bekerja sebagai ojek online menerima pesanan dari seorang wanita yang ingin membeli makanan di warung itu. Namun, saat Dika tiba di lokasi, warung itu sudah tutup. Anehnya, di dalam warung masih ada cahaya samar dari lampu minyak. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban. Rasa penasaran membuatnya mengintip dari celah jendela. Ia terkejut melihat Pak Slamet sedang duduk bersila di depan sesajen. Di sampingnya terlihat senggok daging segar yang mengeluarkan bau anyir. Namun, yang paling mengerikan adalah sesosok makhluk hitam besar dengan mata merah yang berdiri di belakangnya. Makhluk itu mengeluarkan suara menggeram, lalu menjulurkan tangan kurusnya ke arah Pak Slamet. Dika buru-buru pergi dari sana dengan napas memburu. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada temannya, Bayu, yang seorang jurnalis. Bayu yang penasaran langsung mengajak Dika menyelidiki warung tersebut. Malam berikutnya mereka kembali ke sana. Kali ini mereka mengendap-endap di belakang warung dan menemukan sebuah sumur tua yang ditutupi dengan kain kafan. Dari dalam sumur itu terdengar suara erangan pelan. Dengan penuh keberanian, Bayu membuka kain kafan itu dan segera tercium bau busuk yang menusuk hidung. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Pak Slamet muncul dengan wajah marah. "Kalian tidak seharusnya ada di sini," bentaknya. Dika dan Bayu ketakutan, tapi mereka tetap bertahan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Pak?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Pak Slamet terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Ini semua demi keberlangsungan warung. Aku sudah berjanji dan sekarang tumbal terakhir harus diberikan." Saat itu juga dari dalam sumur muncul sosok wanita dengan wajah penuh luka. Matanya kosong, rambutnya berantakan, dan tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu menunjuk Pak Slamet dengan jari kurusnya. "Kau berjanji, aku tumbal pertama. Sekarang giliranmu." Suaranya serak dan penuh dendam. Pak Slamet menjerit, tubuhnya tiba-tiba membeku, lalu tersedot ke dalam sumur dengan cepat. Bayu dan Dika hanya bisa menatap dengan ngeri saat sumur itu mulai tertutup dengan sendirinya, meninggalkan keheningan yang mencekam. Keesokan harinya, warung makan itu ditutup. Tak ada yang tahu ke mana Bu Siti pergi. Tapi sejak kejadian itu, setiap malam warga sering mendengar suara erangan dari arah sumur tua yang sudah ditutup rapat-rapat, dan setiap pelanggan yang pernah makan di warung itu kini sering mengalami mimpi buruk. Mimpi tentang seorang wanita berlumuran darah yang berbisik di telinga mereka, "Kamu bisa jadi tumbal terakhir." Setelah kejadian mereka di sumur tua, Dika dan Bayu mencoba melupakan semuanya. Mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing, berharap mimpi buruk itu hanya bagian dari trauma sesaat. Namun, harapan itu hancur ketika Bayu mulai mengalami kejadian aneh. Malam itu, ia terbangun dengan keringat dingin. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di warung Pak Slamet yang kini sudah kosong. Meja dan kursi berdebu. Aroma anyir masih tercium di udara. Di tengah warung ada sebuah meja dengan piring berisi potongan daging mentah yang masih segar. Lalu, tiba-tiba terdengar suara seseorang berbisik ke telinganya, "Kau sudah melihat terlalu banyak, sekarang giliranmu." Bayu tersentak bangun, napasnya memburu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi.
Tapi saat ia menoleh ke sudut kamar, matanya membelalak. Di sana berdiri sosok wanita berlumuran darah, rambut panjangnya kusut menutupi wajahnya. Tapi matanya yang kosong memandang langsung ke arah Bayu. Wanita itu mengangkat tangan yang penuh luka dan menunjuknya tumbal terakhir harus dipenuhi. Bayu berteriak sekencang mungkin, lalu semuanya menjadi gelap. Esokan paginya, Dika menerima telepon dari ibu kos Bayu. Dengan suara gemetar, ibu kos itu memberitahu bahwa Bayu ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan, dan di dadanya terdapat bekas cakaran dalam yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Dika merasa ada yang tidak beres. Ia segera mengunjungi rumah Bayu dan menemukan sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Di meja kerja Bayu ada secarik kertas yang tampaknya ditulis sebelum ia meninggal. Jika aku mati, itu berarti kita sudah terlibat terlalu dalam. Warung itu bukan sekedar tempat makan biasa. Ada kutukan yang belum selesai. Aku mendengar mereka berbicara dalam mimpiku. Kutukan tidak akan berhenti sampai tumbal terakhir diberikan. Hati-hati kawan, mungkin sekarang giliranmu. Dika merasa tubuhnya merinding. Ia sadar bahwa ini belum berakhir. Malamnya, saat ia mencoba tidur, suara ketukan terdengar dari jendela kamarnya. Dengan tangan gemetar, Dika menoleh. Matanya langsung melebar melihat sosok wanita berlumuran darah itu berdiri di balik jendela, menatap matanya dengan senyum mengerikan. Lalu terdengar bisikan pelan di telinganya. Dika merasa tubuhnya membeku. Matanya terpaku pada sosok wanita berlumuran darah yang menatapnya dari balik jendela. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Perlahan, sosok itu mulai menghilang, seolah menyatu dengan bayangan malam. Namun, sebelum benar-benar lenyap, ia sempat berbisik. Tumbal terakhir sudah dipilih. Jika terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum nyawanya melayang seperti Bayu. Esokan harinya, Dika pergi ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo, yang dikenal bisa mengusir gangguan gaib. Mbah Wiryo mendengar cerita Dika dengan wajah serius, lalu menarik napas panjang. Kutukan ini sudah berlangsung lama, katanya. Warung itu tidak sekedar menggunakan pesugihan biasa. Ada perjanjian dengan makhluk yang haus darah. Sebelum tumbal terakhir dipenuhi, arwah yang dikorbankan akan terus menghantui. Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Tanya Dika. Mbah Wiryo mengambil segenggam kemenyan dan mulai membaca mantra. Asap putih memenuhi ruangan. Lalu, tiba-tiba wajah Mbah Wiryo berubah pucat. Matanya menatap kosong ke depan, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Sumur tua itu harus dihancurkan. Jika tidak, kutukan akan terus mencari korban baru. Dika menelan ludah. Itu berarti ia harus kembali ke warung terkutuk itu. Malam itu, Dika membawa linggis dan bensin ke warung Pak Slamet. Tempat itu sudah lama kosong, tapi suasana di sekitarnya tetap mencekam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik pun menghilang seketika saat ia melangkah masuk ke halaman belakang. Saat ia berdiri di depan sumur tua yang ditutupi kain kafan, tubuhnya merinding. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, "Tolong, tolong aku." Dika menggigit bibir. Ia tahu itu bukan suara manusia biasa. Dengan cepat, ia menyiram bensin ke seluruh bagian sumur, lalu menyalakan korek api. Namun, sebelum api menyala, tiba-tiba kain kafan yang menutup sumur itu bersibak sendiri. Muncul tangan-tangan kurus berlumuran darah yang mencoba meraih Dika. Dika mundur sambil gemetar. Tiba-tiba, sosok wanita berlumuran darah itu muncul di hadapannya. Kali ini wajahnya lebih jelas, wajahnya penuh penderitaan dan dendam. "Kau tidak bisa lari, Dika." Suaranya bergema di telinga Dika. Dengan sekuat tenaga, Dika melemparkan korek api ke sumur. Api langsung membesar, membakar kain kafan dan menyebar ke seluruh sumur. Suara jeritan melengking terdengar dari dalam.
begitu menyayat hingga membuat bulu kodok berdiri.